Eh, kita masuk ke slide 2 ya. Slide 2 itu ada tipe konten. Nah, untuk yang sekarang-sekarang itu, metanya, itu tipe konten itu ada 2. Pastikan ada video sama ada feed. Oke? Karena gue lihat-lihat juga, dari kita-kita itu aktifnya lebih ke 2 aplikasi pastinya. Dari TikTok sama Instagram. Seperti itu. Kalau Facebook lain. Kalau Facebook kan pasti nggak terlalu aktif lagi kan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tipe konten itu ada 2, video sama feed. Nah, video metanya itu biasanya itu ada lebih ke drama-dramaan ya kan, yang biasa kalian lihat. Terus ada juga yang mainnya komedi. Nah, komedi itu kalau misalnya diakarin lagi tuh sebenarnya ada banyak. Bisa ke drama juga. Atau kayak misalnya kalian pernah ngeliat ada video tuh, dia cuma ngevideoin footage asal-asalan, tapi biasanya captionnya di atas tuh ada tuh yang lucu-lucu tuh, ya kan. Terus ada dance juga. Dance tuh biasanya dijabarin lagi ya, misalnya dance cover, Pargoy yang demenan dia gitu kan. Ada review produk juga biasanya. Terus ada reaction. Nah, reaction nih yang lagi-lagi rame banget. Biasanya itu cuman dia dalam satu footage itu ada 2, atas sama bawah. Nah, dia nge-reaction apa terserah dia lah, bebas kayak gitu. Nah, di situ tuh sekarang juga metanya lagi banyak banget seperti itu. Dan biasanya lebih works dibandingin dari aplikasi yang platformnya. Kita ngomongin platform deh. Ada dari TikTok, kita bandingin TikTok sama YouTube. Biasanya reactionnya itu kalau YouTube itu panjangan kan. Cuman kalau misalnya kalau misalnya di TikTok sama di Reels itu biasanya dia lebih cepat, dan biasanya kita lebih menikmati yang cepat. Iya, ada Shorts. Cuman Shorts juga kalau seandainya emang musiknya diambil dari yang official, itu kan bisa kena copyright yang pertama, sama dia sama AdSense lu kemungkinan besar sulit buat masuk. Seperti itu. Cuman kan kalau misalnya tolak ukurnya cuma mau cari views dan lain-lain, ya pasti udah pasti pindah platform dong. Kayak gitu. Nah, kalau feed itu biasanya ada ya yang kalian tahu lah, ada foto. Biasanya kalau mau lucu-lucu dikit itu biasanya ada meme. Terus biasanya juga ada desain, artwork ya kan, yang biasa kalian lihat-lihat seperti itu. Nah, kalau feed itu biasanya lebih mainnya sebenarnya sama, cuman feed itu biasa dipakai sama media. Biasanya media-media berita kayak misalnya kalian Volkatif, bisa lihat Creative Fox atau yang lain-lain seperti itu. Dan itu bisa dipakai. Ya sometimes juga menggunakan video, cuman ini kan tergantung konteksnya juga kan. Nah, gue mau nanya dulu nih, dari kalian itu sebenarnya kalau nonton TikTok atau Reels atau buka sosmed itu lebih demen konten seperti apa? Ya kurang lebih kalau tipe-tipe konten kayak gitulah ya. Dan satu hal juga di sosmed itu nggak ada tipe konten yang mutlak. Jadi kemungkinan besar bisa dibilang minggu depan atau bulan depannya lagi atau tahun depan itu akan formatnya akan berubah-ubah lagi. Jadi nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti biasanya adalah sistem dari aplikasinya sendiri udah menentukan bakalan seperti ini. Formatnya bakalan seperti ini. Nanti bakalan kreativitasnya dari si konten kreator sendiri, dari kita sendiri yang bakal ngupload seperti itu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Itu di slide 3. Slide 3 itu ada manpower. Nah, manpowernya di sosmed itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama, personal branding dulu. Itu dari masing-masing dari kalian. Kalian tuh kalau di personal branding itu tujuannya apa? Tujuannya pasti pengen ngasih tahu dong, gua nih seperti ini, ya kan? Balik lagi, lu menyampaikan sesuatu yang ibarat kata sifat lu atau jenis konten lu, itu buat ke audiens biar makin dikenal. Itu tujuannya. Nah, sekarang gue tanya nih, di kepala lu semua, siapa yang satu konten kreator aja yang nyantol personal brandingnya ke lu? Ada nggak? Sebenarnya tujuannya sesimpel itu, personal branding. Lu mau nunjukin apa? Apa yang lu pengen kasih ke audiens biar audiens itu nempel gitu, nyantol. Ini tuh kalau gue nonton A, ini kenapa gue nonton A? Ya pasti karena A ini punya sesuatu yang spesial gitu loh, personal brandingnya. Mungkin kalau lu tahu iShowSpeed, ya kan? Makanya sampai sepecah itu, sampai dia ke Indonesia sampai digituin karena personal brandingnya udah seperti itu. Gila, demen Ronaldo. Ya kurang lebih personal branding seperti itu. Nah, yang kedua itu ada storytelling. Mungkin ada beberapa dari kalian kayak ngelihat video-video yang viral apa segala macam itu asal-asalan. Tapi bisa jadi juga dia pakai storytelling yang bagus gitu loh.
Dalam artian storytellingnya itu bisa disampaikan dia biasanya dari captionnya, dari ada tulisannya di video. Betul. Kenapa storytelling penting? Ya karena itu tuh jadi salah satu pilar kalian dalam menentukan kalian mau bikin konten apa. Nah, storytelling sendiri itu pastinya adalah ide dasar. Apa yang di kepala lu tumpahin gitu loh. Lu eksekusi. Yang dimana kayak misalnya, ada nih ceritanya, situasi misalnya, kita ngomong situasi. Ih, lucu kali ya kalau misalnya cerita Nopal mabok, kita peragakan jadi konten. Ya kurang lebih storytelling kayak gitu. Lu lihat ada referensi, misalnya ada referensi, terus ada situasi, terus lu lihat juga situasinya misalnya kayak gini, gas susah dicari nih, ya kan? Lu bisa bikin konten dari situ. Apa nih kira-kira problemnya? Dan kira-kira kalau buat diangkat di sosial media bakal seperti apa? Entah itu bakalan konteksnya komedi, entah itu bakal konteksnya serius, tapi setidaknya akan lu eksekusi dalam video yang dimana lu akan bercerita di situ. Lu akan bercerita di kamera. Dan secara tidak langsung ada engage nih. Ada audiens lu, walaupun lu gak ketemu langsung, mereka nangkep apa yang lu omongin. Itu adalah salah satu pondasi kekuatan yang harus ada. Seperti itu. Ini hitungannya kayak konten-konten satir ya? Betul. Iya kan? Konten-konten satir. Nah, sebenarnya kalau dianalisa lebih lagi, konten satir itu kenapa views-nya banyak dan banyak yang nangkep? Itu juga sebenarnya by audience juga. Ya kan? Kita nggak bisa pungkiri juga lo harus analisa juga penonton lu ini yang nonton umur berapa. Terus kira-kira dari umur, terus juga ya balik lagi sih dari gender, ya kan? Mungkin dari apa ya ibarat kata ya? Tipe-tipenya lah. Tipe-tipenya itu bisa berdasarkan yang dari yang tadi gue bilang. Itu jadi salah satu variabel yang dimana itu lo kuncian lo. Ketika lo udah bisa menentukan itu untuk ngasih untuk nge-up video lo dan itu langsung tepat tujuan. Seperti itu. Berdasarkan juga yang gue bilang tadi mengenai situasi dan referensi. Situasinya lagi up banget kan, lagi naik kan. Dan itu sebenarnya salah satu variabel yang jadi kuncian karena satu Indonesia itu pasti tahu isu itu. Itu kenapa gue tulis, gue ngejelasin ke kalian variabelnya juga adalah ya situasi dan referensi. Karena itu penting banget. Dan itu biasanya tepat tujuan dan cepat viral karena emang beritanya di-up di mana-mana. Buka sosmed dikit pasti ada soal itu. Mau platform apapun, dari X, YouTube, dari Instagram, Facebook. Makanya dia bakalan lebih cepat. Mau diolah satir, mau diolah sarkas, orang bakalan ngerti. Kayak gitu. Sesuai sama situasi. Sebenarnya ada, cuman kalau gue jelasin di sini agak berat banget, panjang. Itu mengenai sosial media analisis. Tapi simpelnya adalah sebenarnya kalian bisa ngeliat sendiri di setting akun kalian sendiri. Itu kayaknya udah banyak juga sih yang jelasin. Lihat setting, terus nanti lihat biasanya jam prime time-nya banyak yang di jam berapa, gendernya di mana, terus penonton lu rata-rata dari kota mana atau dari negara mana, seperti itu. Nah, balik lagi lu olah di situ di storytelling. Bagaimana caranya? Nah, di storytelling sendiri sebenarnya ada ada 3 faktor nih. Ada 3 faktor ketika lu storytelling di konten. Yang pertama itu adalah hook-nya. Oke, hook itu adalah 3 detik pertama. Kayak misalnya lu pernah kan kayak ngelihat hook kayak jangan jadi ini kalau lu begini. Itu hook tuh. Itu 3 detik pertama akan menentukan storytelling lu berhasil nggak ke audiens. Kita ambil contoh dari lu aja ya. Jangan masuk SNBPTN kalau sekolah lu tidak memiliki sistem yang bagus. Nah selanjutnya, lu masuk setelah dari hook itu lu masuk ke isi. Isinya lu mau ceritain apa? Kita tahu nih dalam beberapa hari ini kita dapat salah satu fenomena masalah kalau murid-murid SMA ada beberapa yang tidak masuk SNMPTN gini karena hal tersebut. Nah, lu harus bisa menceritakan POV lu, apa tanggapan lu, itu isi semua. Dibikin matang, dibikin kental, kalau bisa berurutan dari yang masalahnya A, B, C, semua berkaitan. Seperti itu. Sampai akhirnya ke kesimpulan. Permasalahannya adalah ketika lu tidak memiliki storytelling yang bagus, lu akan menceritakan itu akan bertele-tele dan akan kemungkinan besar makan waktu. Sementara banyak orang nonton video itu kemungkinan besar dari 1 sampai berapa dari 1 sampai berapa detik coba? 15. Lu 15 kan? Nah, sekarang lu bayangin ngebahas kayak gitu 15 detik. Gak mungkin dong. Yang pasti lo harus punya storytelling yang bagus, yang bertahap. Ibaratnya kalau novel tuh ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Biar lo nyaman.
Nah, permasalahannya harus bisa diimplementasikan ke dalam konten dalam jangka waktu cepat. Dan kemungkinan besar itu cuma berapa detik? Ya 45 detik. Itulah teknik storytelling yang harus lo latih. Seperti itu. Paham? Karena ini berkaitan sama selanjutnya, yaitu adalah copywriting. Nah, dari lu storytelling, lu udah bisa ngomong dan lain-lain. Sebenarnya ini berkaitan ya. Balik lagi, storytelling sama copywriting itu bisa dibalik. Bisa yang mana duluan itu sebenarnya nggak ada masalah, karena tergantung juga referensi. Ketika lu udah copywriting itu adalah berkaitan dengan yang tadi gue bilang. Penulisan dari awal sampai habis. Bahkan sama yang terakhir itu akan berkaitan sama satu, call to action, CTA. Di dalam isi konten lu, call to action. Itu CTA. Lu pengen apa sih dari followers lu di bagian akhir? Biasanya CTA yang paling sering lu denger apa? Dari segi CTA itu, yang pasti lu pengen orang-orang tetap ngikutin lu dong. Bener gak? Ngikutin konten lu terus, yang otomatis harus follow. Nah, ketika ada orang follow, ini akan berkaitan sama yang step-step yang sama pilar-pilar yang udah gue kasih tahu sebelumnya. Apalagi personal branding. Dari lu udah menulis, lu udah storytellingin, udah jadi kontennya, yang pasti orang akan mengikuti lu karena personal branding lu yang membahas sesuatu yang audiens mau, yang audiensnya tepat kayak gitu loh. Kayak misalnya lu ngebahas kayak tadi mengenai soal pendidikan, ya udah, orang bakal nge-follow lu, bakalan oh orang ini adalah orang yang kompeten di bidang pendidikan. Selesai semua di situ. Betul. Balik lagi itu udah masuk ke algoritma. Cuman algoritma sekarang kan bisa dibilang random untuk menemukan, jahat juga. Untuk menemukan orang yang kayak gini kan sulit kan. Dan setelah udah dapet yang kayak gini, ya udah dia pasti bakalan follow. Itu adalah pilar yang harus lu tekankan. Itu baru 3 pilar. Dan yang terakhir itu yang gue bilang, copywriting itu akan menentukan CTA-nya itu bakal seperti apa. Nah, targetnya juga dari copywriting adalah sama kayak yang sebelumnya. Tulisan lu itu bakalan nyantol gak di tempat lain. Karena copywriting itu bukan cuman dari soal storytelling, bukan soal dari yang ini juga, pastinya dari caption juga. Lu mau nulis apa? Dan itu juga dari caption pasti kan banyak tuh, gimana ya? Sebenarnya ambigu, tapi banyak orang yang masih minim baca kan. Itu kenapa storytelling sama copywriting itu bisa dieksekusi dalam satu video. Dan itu tuh yang tadi gue bilang, copywriting menentukan juga hook, isi, sama call to action-nya. Lo mau apa dari tiga konsep itu? Sebenarnya ada satu skill dan ini sebenarnya udah diajarin lu dari SD pasti. Lu pernah ngikutin pelajaran ini nggak? Mengarang cerita. Ya model-modelan lu pokoknya cerita hari ini aku ke kota ini, hari ini aku ke kota ini. Betul kan? Nah biasanya di zaman lu SD kalau lu perhatiin, pasti kolomnya kecil. Pasti kan kayak gini-gini kan ini gede banget dong. Biasanya itu cuma segini doang nih setengah. Karena itu biasanya setiap lu baca, kemungkinan besar lu akan ngabisin itu cuma 1 menit setelah lu baca. Dan itu sebenarnya jam terbang di mana lu harus belajar buat menulis. Dan lu harus bisa dapat referensi, apalagi kalian ini kan beberapa deh musisi nih. Pasti kalian bikin lirik gak mungkin dong panjang banget tuh gak mungkin. Ya kan, ada part 1 tuh biasanya yang misalnya sebelum ref, verse kan. Verse tuh apa? Itu paling berapa kalimat sih? Berapa kata sih? Ya kan? Nah itu sebenarnya emang lu akan berlatih dengan cara lu menulis. Lu harus terus-terusan membaca juga. Bagaimana lu bisa ngelihat kayak, atau gini deh. Misalnya di sini ada yang main X gak? Main dong. Ada ngapain main X? Taunya Twitter. Oke deh, Twitter deh ya. Di zaman dulu Twitter itu kan biasanya teksnya dibatesin. Ya kan? Kalau lu baca itu nggak nyampe 15 detik biasanya. Makanya mereka bikin thread, tes, ya kan. Nah, di situlah lu harus berlatih. Gimana caranya lu menulis, lu bercerita, dipadetin. Kadang-kadang kita udah terlalu banyak apa yang pengen kita ceritain, kita sampai lupa mana yang harus dipotong. Betul kan? Sementara itu nggak bisa. Sometimes di sosial media itu nggak bisa. Tapi kadang-kadang juga bisa. Cuman buat kebutuhan yang tadi ditanya sama lu, untuk memanfaatkan 15 detik dan lain-lain, ya lu harus belajar untuk menulis dan membaca dulu. Karena referensinya banyak men. Dari koran ada, dari X deh. Biasanya tuh kalau dari X tuh ada cuman 5 kata tapi ngena banget. Itu banyak. Nah kurang lebih tuh kayak gitu. Itu kenapa tadi yang gue bilang, kita tuh punya jarak kan.
biasanya orang itu nonton dari 1 sampai 30 detik sampai 45 detik. Disitulah yang gue bilang tadi, storytelling lu dan copywriting lu harus kuat. Karena ada stepnya yang gue bilang tadi kan, ada hooknya. Oke, kita pancing 3 detik pertama, kita bikin nih ada yang pecah. Apa yang pecah? Dar, misalnya. Jangan lakukan ini kalau kalian sedang begini, kayak gitu. Apa pecah? Oke, ini kita ini aja ya, kita kasih percontohan aja ya. Iya benar. Anak muda jangan ragu buat beli kondom. Isinya, kenapa? Di situ lah diceritain. Akhir-akhir ini kita udah tahu kalau misalnya kasus HIV dan AIDS itu udah banyak banget. Nah, HIV dan AIDS itu adalah tagline yang kenceng banget. Orang tuh udah pasti kayak anjing, ini berat nih omongannya. Bener gak? Disitulah lu akan meneruskan. Ini berdasarkan apa? Oke, berdasarkan kasus di Jawa Barat, kampungnya Nopal, itu adalah yang paling tertinggi. Gini. Nah, terus ada problemnya. Dia geleng-geleng malah. Terus kasih lagi problemnya. Problemnya apa? Kenapa sih itu menjadi lebih besar? Oke, menjadi besar karena anak-anak muda sekarang masih ragu untuk membeli kondom dan lain-lain. Kan seperti itu. Itu bakalan terus ditonton selagi itu impactnya adalah kayak anjir ini beneran. Dan realitanya ada, situasinya masuk, referensinya itu dari luar-luar tuh masuk. Seperti itu. Nah itu kalau seandainya dibikin 3 menit, saya rasa tidak akan works. Itu udah pasti tidak akan works. Dan itu jadi problem kenapa, gue ngerti kenapa lo ngomong kayak gitu. Karena pada faktanya, worry-nya adalah ketika udah 1 menit lebih tidak ada yang menonton. Betul kan? Dan itulah teknik storytelling dan copywriting lo butuhkan. Kayak gitu. Terakhir nih, pilar yang terakhir adalah tren. Oke. Tren itu tuh sebenarnya apa ya? Gue kasih contoh gini deh. Tahu kan tren yang joget-joget Sam Smith? Nah, lu tahu kan tren itu? Nah, gunanya tren tuh apa sih sebenarnya? Kenapa dimasukin ke pilar? Itu sebenarnya boosting ketika lu pada udah mentok banget mau ngapain. Ide konten tren dari luar, ambil, amati, tiru, modifikasi. Yang terakhir, eksekusi. Lu jangan ATM doang, kalau lu nggak eksekusi ya udah nggak bakal pecah itu, nggak bakal viral. Itu sebenarnya kayak ibarat kata dorongan aja. Ketika udah buntu, ya udah kita mainin tren. Atau lu udah ngeliat nih, trennya begini, kita bikin reaction aja. Atau misalnya tren kayak gini, oke kita bisa modifikasi dikit nih, kira-kira bakal ditambahin apa ya biar lucu, ditambahin. Ya kurang lebih kayak gitu. Untuk kalian, misalnya nih, kalian ini kan yang gue lihat musisi, ya kan? Ya maksudnya dari segi musisi. Untuk memainkan tren, kira-kira bisa nggak joget dimasukin ke dalam kalian yang musisi ini? Kan biasanya joget-joget itu apa? K-pop, boy band, ya kan? Ya kira-kira kan kayak gitu. Nah, dari kalian sendiri ngelihat works gak kira-kira kalau kalian joget? Jawabannya sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena faktanya di Indonesia, kalian tahu lomba sihir? Lomba sihir itu melakukan itu. Dan itu mempromosikan lagunya dia sendiri. Ngambil trennya dari mana? Ya udah lihat dari luar, kita bisa nih adaptasiin. Dan itu dilakukan sama mereka. That's why lomba sihir sekarang namanya lagi naik, ya nggak? Tapi works, ternyata works kayak gitu. Kenapa? Karena mereka memodifikasi konten dari luar, mereka adaptasin ke mereka dengan lagu mereka sendiri, dan itu ternyata membesarkan nama mereka juga. Dan itu gue rasa nggak ada salahnya juga dicoba sama ya kalian ini semua. Karena ternyata works, karya sendiri loh. Ya kan? Bisa sih yang kita lihat-lihatnya kayak Sam Smith, terus juga lagu-lagu Bruno Mars yang digitu-gituin. Itu nggak ada salahnya buat dicoba. Karena gini, kalian bisa ngikutin tren, tapi satu sisi kalian bisa bikin tren. Kayak gitu. Ya kurang lagi 4 pilarnya seperti itu. Coba kalian tekenin. Karena gunanya apa? 4 itu akan membangun konsistensi kalian. Karena dalam dunia konten sendiri, itu sebenarnya konsistensi sangat dibutuhkan. Coba gue tanya sama lu. Berapa postingan yang sehat di dalam 1 minggu? Lu bilang tiap hari, dia bilang 7 kali. Hampir mirip ya. Beda. Satu-satu. Itu idealnya.
Tapi permasalahannya otak kita bisa cepet buntu dong. Bener gak? Nah, dengan lu punya pilar ini, lu udah tahu bisa menentukan kapan misalnya lu buntu, kapan misalnya enggak. Ketika lu buntu, ada tren. Ketika lu ada situasi, oh bisa nih kita goreng. Oke, storytelling. Oke, misalnya ada yang baru lagi. Oke, kita modifikasi lagi. Atau misalnya kalian udah pengen bikin marketing misalnya buat lagu kalian sendiri, atau kalian pengen bikin marketing buat personal branding di kalian sendiri, kalian udah tahu cara menulis dan kalian udah tahu patternnya bakal seperti apa. Itu 4 pilarnya. Nah, di slide selanjutnya, production dan konten video. Yang pasti itu ada 2 yang harus lo lakukan, syuting sama talent. Dah. Makasih, Itu harus ada talent. Entah talentnya bakal tampil di kamera, entah voice over doang yang nggak tahu. Tapi intinya itu harus. Itu penting. Karena kalau seandainya nggak itu, kalian nggak akan konsistensi. Kalian nggak akan konsisten. Oke deh, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Konten manajemen. Nah, manajemen konten sendiri yang kayak tadi gue bilang. Idealnya adalah satu hari itu 1. Oke? Tapi nggak menutup kemungkinan juga 1 hari bisa 2. 3 kali Bisa. Obat. Iya bisa. Padoknya bisa. Matanya dulu, boleh nggak? Tapi itu real bisa. Beberapa brand-brand apa segala macam itu pasti akan melakukan hal itu. Nanti Instagram doang. Enggak juga. Itu bisa, maksudnya bisa di multi aplikasi lah. Facebook real juga. Dengan konten yang sama dia kan. Bisa. Itu jatuhnya kayak duplikat aja kan. Cuman emang sebenarnya balik lagi, konten manajemen ini penting. Kenapa? Karena kalian pribadi pun juga harus punya list dalam beberapa hari ke depan kalian mau bikin apa. Kalian itu harus udah punya milestone-nya. Minggu ini kita bakal bikin ini harus sudah jadi. Oke? Kalian itu udah pengen upload ini di hari apa, itu udah harus sesuai. Dan konten manajemen itu bisa berubah-ubah juga tergantung situasinya juga kan. Kadang-kadang ada postingan dadakan, kadang-kadang ada juga yang lagi nggak bisa ngedit dan lain-lain. Dan itu penting banget kalian harus punya konten manajemen, karena ketika kalian itu lost, kan itu akan mempengaruhi behavior kalian. Besok-besok udahlah delay aja dulu, tar aja dulu postingnya. Seperti itu. Bahasa korporat, konten kalender. Nah, konten kalender, betul. Kan bahasa korporat. Pakai Notion, pakai Trello. Nah, itu penting sebenarnya. Trello. Ya, jadi kalau misalnya kalian emang lagi niat nih buat ngebangun personal branding kalian dari band-band kalian, coba aja dibikin konten manajemennya dulu. Setidaknya ada milestone-nya. Minggu ini mau bikin apa, berapa postingan. Terus kalau seandainya emang nggak bisa, sebenarnya nggak ada masalah juga kalau nggak bisa sehari sekali gitu loh. Karena ya balik lagi kan kesibukannya kan nggak fokus ke situ juga ya. Ya tapi setidaknya kalau coba deh 1 minggu, misalnya ada 1 postingan seperti itu. Nah, cuman 1 postingan itu juga kadang-kadang yang ngangkat itu tuh gimana ya? Nggak terlalu ngangkat. Cara kalian ngakalin ya udah cari aja yang lagi viral apa. Kalau emang harus dipostingnya reels ya udah reels saja. Kalau emang ternyata cuma bisa fit ya udah fit aja. Sesuai kebutuhan aja sama situasi kalian. Tapi dari kalian gua harap sih ada yang bisa ngurus konten manajemennya sih. Karena itu penting banget. Oke. Next slide-nya, kesimpulannya. Oke, kalian baca sendiri itu. Pondasi dan pilar yang sudah dijelaskan bertujuan untuk membangun ide kreatif, memahami behavior audiens kalian. Karena balik lagi, kalau kalian gak memahami audiens kalian posting asal-asalan aja. Iya kan? Misalnya, gue kasih contoh siapa ya yang audiensnya lagi kenceng ya? Yugen deh. Kenapa nih? Lu harus bisa memahami target audiens lu juga. Ya itu ngeliat siapa sih? Dan lu harus paham followers lu mintanya tuh apa. Seperti itu. Setelah kalian paham audiens kalian itu kayak gimana, kalian akan membuat konsistensi menjadi lebih kokoh. Jadi lu bakalan tetap fresh nih otak lu nih. Oh iya, gue bakalan upload ini minggu depan, gue ada ide ini minggu depan. Seperti itu. Dan itu ngebangun sendiri masing-masing dari band-band kalian, anggota kalian kayak ya udah yuk ngontenin yuk, sempetin yuk. Nggak cuman kayak udahlah nggak usah syuting dulu, seperti itu. Dan yang pastinya tuh membuat akun kalian tuh jadi sehat, agar dapat bersaing juga sama video-video yang muncul dalam 1 hari ketika kalian upload. Sekarang kita coba deh gini deh, dalam 1 hari itu ada jutaan bisa jadi sampai miliaran satu konten itu di up, betul kan? Nah ketika kalian cuma posting 1, menurut kalian akan bisa nembus dan bersaing nggak? Belum tentu.
Itu kenapa peruntungannya emang akun yang sehat adalah 1 hari 1 kali posting. Atau ya udah kalian kurangin aja loadnya. Kalau kalian menurut kalian kurang yakin untuk gini, ketika kalian pengen ini jadi salah satu konten yang pecah, ya otomatis kalian juga harus build up semuanya dan kalian bikin strateginya. Coba dianalisa dulu kira-kira berapa kali dia posting. Berapa kali hack yang dia bikin. Itu pasti ada minusnya di situ, dan itu pentingnya konten manajemen. Analisa terus, lihat behaviornya. Biasanya nggak ngeliat prime time asal-asalan. Prime time-nya jam Tapi, berapa, Bang? kalau gue sih jam 4 jam 4 atau jam 6. 4 subuh. Tapi balik lagi kan masing-masing akun beda kan. Dan itu juga kenapa yang lu tanyakan gimana memastikan akun kita sehat. Dan di sini langsung gue jawab. Yang pertama, aktif posting setiap hari, udah gue jelasin tadi kan. Terus memanfaatkan fitur aplikasi. Nah, ini sebenarnya adalah cara yang dikasih sama sosial media. Kalau kalian nggak bisa posting yang ibarat kata feed atau reel setiap hari, yaitu apa? Kalian bisa story. Di dalam story ada bubble-bubble-nya kan? Ada fitur polling, ada fitur apalagi tuh? Question, yang dimana itu setiap kalian, nah betul, setiap kalian posting, pasti itu tetap akan dianggap akun kalian aktif. Dan awareness-nya bakal tetap ada. Misalnya, lu lagi bosan nih posting hari ini, ya udah kita bikin aja question. Hari ini kalian, ya kayak misalnya apa yang dilakukan sama SS deh. Kan sering tuh ya. Pasti ada yang reply kan. Dan itu menunjukkan kalau follower saya masih pengen engage. Itu salah satu triknya. Manfaatkan fitur-fitur di samping yang postingan utama. Kayak gitu. Terus, ada juga interaksi dengan audiens yang gue bilang tadi. Yang tadi kita obrolin, ada yang balas komen. Ya kan? Ada yang bikin question, ada yang bikin polling. Itu sangat-sangat membantu. Biar apa? Biar kalian juga ngerasa sama audiens tuh makin deket aja gitu loh. Karena kan ya balik lagi, ketika kalian bikin story belum tentu semua ngeliat ya, tapi ya peruntungan aja. Dan itu ngebantu banget biar kalian gak harus terus-terusan posting reel sama feed. Karena kan pasti idenya juga pengennya matang ya kalau di feed ya. Kalau di reel juga maunya matang. Ya udah yang ece-ece di sampingnya aja. Ada story dan lain-lain. Notes itu penting banget. Kadang-kadang disepelein tapi ternyata itu nambah engagement. Kan sekarang notes kan ada yang bubble-bubble gitu kan, yang masing-masing ya kan, manfaatin itu. Karena itu lumayan kok. Yang terakhir, doa banyak-banyak. Anjay. Umat anjing. Gue tulis lagi. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau soal prime time nih, menurut lu ngaruh banget nggak sih? Ngaruh, sengaruh itu. Karena gini, ini akan berkaitan sama materi selanjutnya mengenai judi sosmed. Kenapa gue bilang judi? Karena setiap kalian posting akan ada peruntungan. Ini gue breakdown pelan-pelan. Yang pertama, sebelum masuk ke lu, gue mau ngasih tahu ke lu di sini, kalian itu wajib banget kalau pengen viral dan apa segala macam, peruntungannya adalah lagu viral. Oke? Kalau kalian lihat di PPT yang gue kasih, coba lu perhatiin di lagu viral itu ada fotonya. Coba kalian lihat. Ini salah satu life hack yang bakal gue ajarin ke kalian. Yang pertama, untuk bikin kalian kalau mau bikin video, nggak perlu ngepasin lagunya. Kan ada video original, biasanya kalian masukin lagu. Terus pas waktu nanti kalian upload, lagunya kadang-kadang nggak pas gitu kan, pas waktu yang diiniin, yang pas waktu di add musiknya. Ini adalah salah satu cara biar kalian nggak ribet. Yang pertama, volume kameranya naikin. Pas ngedit, volume videonya itu juga lu naikin. Sekitar misalnya kalau di CapCut ada 100, lu naikin jadi 300 sampai 400. Nah, setelahnya lu posting, lu add lagu, lu bikin aja satu. Jadi lagunya ketiban kecil. Gak bakal kedengeran. Ini bisa berlaku juga. Misalnya, videonya Garam Madu, tapi lagu add sectionnya itu ternyata lagu Hanya Kontolku. Itu works. Bingung kan lu semua? Ngerti gua. Bingung kan lu semua? Gua ngerti. Jadi lagu viralnya itu ketiban. Lagu viralnya itu bisa ketiban. Jadi gini nih. Ini kan yang gue tulis yang gue bikin kayak gini. Misalnya lagu di sini, ini lagu Garam Madu contohnya. Tapi yang gue pakai di sini Kufaku. Pas waktu lu di-upload, nanti lu upload, lagu yang kebaca di dalam section apa? Iya. Kufaku dong. Itu salah satu hacknya. Ketika kalian pengen viral tapi pengen pakai lagu yang nggak viral. Itu pakai, dan itu bisa lagu yang berlawanan.
sejauh ini ya, kita tidak tahu nanti pihak aplikasi akan ini lagi atau enggak, tapi sejauh ini itu biasa dilakukan. Apalagi kayak misalnya di TikTok kayak gitu-gitu tuh sering. Nggak ada sama sekali. Audiensnya. Nggak ada. Justru pengaruhnya ini bakalan bikin lebih cepat ke up ke gini loh. Misalnya nih lagunya, lo mau pakai lagu Cry Out misalnya. Nah, sama pokoknya. Sama, tapi lu pakai yang ini kan, pakai yang Audacity. Impact-nya adalah ya, ketika misal ada orang cari lagu Cry Out, video lu bisa jadi up. Kayak gitu. Atau mungkin bakalan apa namanya? Di dalam section hashtagnya, di dalam section lagunya, lagu lu bakal jadi top 1 aja. Seperti itu. Tapi kan tergantung lagi dari views-nya ya. Seperti itu. Ya, itu bisa kalian lakukan sih, kata gua. Karena lumayan ngebantu dan works. Dan itu hati-hati juga pas ngedit. Jadi volumenya harus digedein. Karena nanti kalau misalnya ini kedengeran, wah ada nabrak nih. Kayak gitu. Bikin 1 aja volume yang di sininya. Ini gue lanjut lagi. Yang kedua, itu kita berjudi dengan hashtag. Percaya atau tidak, hashtag itu masih penting. Jadi kalian tetap harus taruh. Buat kalau kalian yang pengen cari hashtag yang lagi viral atau kayak gimana, bisa dari yang gue tulis di sini ada best hashtag. ChatGPT juga kadang-kadang sekarang juga bisa ngebaca situasi juga, jadi bisa ngebantu buat cari hashtag. Atau kalian lihat langsung di TikTok Creative Center. Karena hashtag yang di TikTok biasanya sekarang udah mulai dipakai ke multi platform. Makanya kalau kalian lihat Instagram kok ada hashtag FYP. Padahal kan FYP for your page, itu kan dari TikTok, ya kan. Tapi gue nggak bisa denial hashtag yang ada di sini ya ternyata bisa dipakai di mana-mana. Kalian pakai juga itu hashtag buat ngebantuin ngeboosting. Terus yang terakhir ini adalah buzzer. Berkaitan dengan yang Hanif tadi tanyain. Lu tadi tanya apa? Prime time kan. Nah, kenapa prime time itu pentingnya juga buat ngeposting pas waktu prime time? Yang pertama, yang gue bilang tadi, konten kalian ini kan kecil banget di antara jutaan semua, betul gak? Nah, dikala di jutaan itu semua tuh pastinya harus ada pelopor-pelopor yang mini-mininya dulu. Mini-mininya adalah dari followers. Dan ketika prime time itu kan pasti berdasarkan followers dong. Kalau lu lihat yang gue bikin di sini, ini konten lu kecil banget nih. Lingkaran pertamanya itu pasti followers. Dibantunya dari mana? Ya dari prime time, betul kan? Dari like, dari save, dari share, yang dimana yang gue selalu bilang buzzer. Biar apa itu di boosting? Biar dari lingkaran yang di sini akan merambah lagi ke lingkaran yang lebih besar. Lingkaran yang lebih besar adalah yang bukan followers, yang like bukan followers lu, tapi followers dari followers lu. Biasanya tuh kalau misalnya lu nge-share, ada yang nge-tap kan, misalnya Nopal nge-share nih, ada satu video di story. Orangnya nggak nge-follow tapi tiba-tiba ngelihat, wih anjir, nah itu masuk tuh range-nya. Masuk ke lingkaran yang lebih besar lagi. Terus lingkaran yang lebih besar lagi apa? Explore, FYP. Terus nanti ada yang lebih besar lagi gak? Terus bakalan lebih besar. Karena yang namanya konten, lu nggak tahu muaranya di mana. Itu pasti bakalan kayak sungai, bakalan terus ngalir. Dan yang pasti, hal ini juga harus kalian tanamin di mindset. Ketika misalnya kalian ngepost video, viewsnya kecil di awal, ya jangan takut, karena bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan lagi itu meledak. Banyak yang kayak gitu. Karena yang gue bilang tadi nih, lingkaran-lingkaran ini yang gak akan bisa kalian tracking. Tapi setidaknya buzzer-buzzer itu, prime time, dan pondasi-pondasi yang gue bilang, itu udah bisa ngebantu biar kalian bersaing sama konten-konten, jutaan konten yang ada dalam satu hari itu. Tapi komen, share juga ada. Itu ngebantu. Dan itu judinya yang gue bilang. Kalau lu gak komen, betul. Copywritingnya bagus itu Pak Dok. Gue nulis aja. Dan itu ngebantu banget. Dan ya gue harap sih tanaminnya kayak gitu aja. Acting Padoknya juga bagus. Betul. Gak acting sih itu beneran. Nah, setelah ini semua, ada yang gak boleh lo lakukan. Lo baca dah slide yang tidak boleh dilakukan. Yang sama. Betul. Apa? Gimana? Jadi gini, sebenarnya ini gue baru diinfoin dari orang TikTok Cina sana, yang dimana dia sering analisa aplikasi. Kan kadang-kadang kan ada postingan yang lu pengen banget ini cepet naik, yang dimana lu akan nge-like secara bersamaan, kayak contohnya buzzer gitu kan, like, komen bersamaan, gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dianggap scam ketika lu pakai wifi yang sama.
atau internet yang sama, itu berbahaya sebenarnya. Bisa jadi bumerang. Jadi be careful aja kalau menurut gue. Kalau buat buzzer-buzzer gitu. Ketika kalian lagi kayak nongkrong kayak gini, terus bilang, like ini gue dong, like ini dong. Tes, misalnya pakai wifi yang sama, udah bisa kena scam. Kalau nggak pakai wifi bisa nggak? Sebenarnya bisa. Bisa. Kalau wifi kan IP address dia mainannya. Kayak gitu. Karena yang gue takutin adalah akun kalian kena shadow ban. Shadow ban itu apa? Itu adalah situasi di mana akun lo masih ada, terlihat sehat, tapi tidak kelihatan kemana-mana. Dan itu lebih berbahaya karena belum ada obatnya sama sekali. Sembuhnya itu lu nggak bakal tahu kapan. Ada yang 1 tahun baru sembuh. Jadi kalian harus agak lebih hati-hati kalau yang soal buzzer kayak gitu. Ya makanya kayak kadang-kadang kalau misalnya udah pengen pay buzzer, gue udah bisa lihat nih, oh kalian lokasi di sini, kalian di sini. Oh ya udah, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam satu tempat agak be careful. Jangan deh kalau udah kena shadow ban. Masalahnya kayak mau diposting dalam 1 hari 3 kali juga kayak udah nggak bakal ngedongkrak karena itu udah dari aplikasi sendiri. Permasalahannya kan aplikasi kan dari sana sektornya kan. Yang dari Indonesia aja juga kalau mau ngebenerin pasti butuh waktu spare time dan yang udah pasti bayar juga. Itu nggak bisa diperbaiki itu? Itu ada waktunya sendiri. Dan beberapa yang gua analisa orang-orang biasanya kalau udah kena shadow ban ada yang waktunya cuma seminggu, ada yang setahun. Bisa kelihatan nggak, oh lu kena shadow ban gitu? Ya itu paling ngetes aja. Lu bisa searching ini gua nggak, searching akun gua nggak? Searching akun. Di paracetamol aja. Kalau lu ngelihat aku gini, ini akun lu apa akun orang lain? Ya coba aja minta teman lu buat searching nama lu. Atau ada orang yang belum follow atau lu pakai second akun lu aja. Kira-kira kebaca nggak namanya? Kalau kebaca itu Masih aman. Biasanya kalau itu udah bener-bener gak kelihatan. Dan kelihatan juga dari views video atau like dari video lu, itu pasti bener-bener penurunannya gila. Kadang-kadang viewsnya gini. Biasanya kalau dari komunitas yang gue handle, gue menganggap akun kita sehat itu adalah ketika viewsnya lebih besar daripada followersnya. Nah permasalahannya kalau ternyata followers lu cuma 800, yang nonton cuma 200, dan biasanya bisa viewsnya itu bisa di 5.000, bisa di 6.000, terus tiba-tiba 200 doang. Nah itu berarti ada masalah. Masalahnya mungkin bukan dari copywriting lu, bukan dari pilar-pilar yang tadi gue jelasin, mungkin dari sistem aplikasinya. Dan kemungkinan besar itu shadow ban. Agak harus lebih hati-hati. Kayak gitu. Tapi berlaku untuk viewsnya juga nggak? Apa Berlaku sih. Berlaku. Karena ada waktu itu teman gue kena, dia tuh ada 2. Yang pertama viewsnya kurang, terus akun dia itu setiap mau di follow orang ada tulisan, lu yakin mau follow ini nanti scam. Itu langsung ada pemberitahuannya. Itu lebih serem. Sebenarnya kalau soal beli followers itu, gue nggak bisa bilang itu cara jahat. Karena ya duit dia juga, ya kan. Cuman kemungkinan besar adalah manajemennya lebih rapih daripada yang biasa-biasanya. Karena gini, fitur dari aplikasi itu sebenarnya ada cara lain selain lu beli followers. Ads tuh biasanya bisa buat nambah followers sama like juga. Cuman yang modelan kasus lu kayak gini, itu sebenarnya gue belum pernah ngeliat akunnya sih, jujur ya. nanti kita kasih lihat ya. Tapi asumsi gue, dia emang nge-manage-nya bagus. Jadi dia nopang, dia beli, abis itu dia bikin pondasi udah bagus apa segala macam. Di up-nya itu prosesnya lebih bener dibandingin sama orang yang beli tapi asal-asalan. Karena kalau lu beli followers, kemungkinan besar followers lu tuh orang India. Itu orang Bangladesh, orang